silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang paling pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, lahir batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, serta telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal 17 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 di bulan September tahun 2022 Masehi. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, dengan petunjuk dari Allah, pada malam ini kita dapat dulu berkumpul di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini dengan niat semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menghadiri majelis ilmu. Jadi insya Allah mudah-mudahan selalu diberkahi dan diberikan pertolongan Allah. Setiap malam Kamis kita kumpul untuk mujakarah, untuk membicarakan tentang ilmu-ilmu agama, untuk saling mengisi di antara kita, karena setiap kita pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kita saling mengisi, saling mengingatkan, saling menasehati. Mudah-mudahan pengajian rutin Pemuda Al-Amin barisan orang muris ini ya berjalan lancar. Amin. Baik akang sendiri maupun para pemuda semuanya oleh Allah diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, diberikan keuletan, diberikan semangat dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini merupakan malam pertama atau perdana Pemuda Al-Amin menyelenggarakan pengajian rutin. Pengajian rutin ini diberi nama dengan nama Rudal Bom. Sudah tahu Rudal Bom? Belum tahu ya, belum ada informasi. Tapi udah masuk grup nih. Rudal Bom itu udah dibikin grup itu. Rudal Bom itu singkatan, kepanjangannya adalah Rutinan Pemuda Al-Amin, bomnya barisan orang mukhlis. Mukhlis itu bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis. Kalau bahasa kita, mukhlis itu orang ikhlas. Jadi kita sebenarnya ngajinya harus ikhlas, mata-mata karena Allah. Baik yang ngajinya maupun yang ngajar pun ikhlas. Gak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, gak mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang kita harapkan cuma satu, ridho Allah. Ya, karena istiqomah ya.
Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, dan telaga beliau yang ada di hari kiamat sangat kita harapkan. Beliau adalah the big person in the world. The big person in the world is namely Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who was brought us from the darkness to light. Ngerti tidak? Kudu ngerti. Oke modern. Beliau adalah manusia besar. Nah, ini artinya the big person in the world, manusia besar di alam dunia. Beliau bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar di bawah naungan panji Rasulullah, di bawah naungan bendera Rasulullah, dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para pemuda yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, insya Allah pengajian rutin kita akan selalu diawali dengan dua hal. Pertama, pembacaan suratul Fatihah. Yang kedua, pembacaan salawat, dan lembaran salawatnya sudah dibagikan. Di mana pembacaan Fatihah ini pahalanya, baik pembacaan Fatihah maupun pembacaan salawat, pahalanya kita niatkan, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan khusus untuk pengarang kitab Safinatun Najah yang kitabnya akan kita kaji setiap malam Kamis insya Allah ya. Baik para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja dengan membaca kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan. Pertama untuk pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Fatih Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal akhirat. Kemudian kita hadirkan pula pahalanya untuk para sesepuh orang tua kita yang telah tiada, dan untuk orang tuanya yang masih ada, semoga oleh Allah selalu disehatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Amin. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman di agama seakhirnya dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang manfaat, kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu menggunakannya untuk melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk Ibu Omi jadi salah apa? Oh iya Pak, kita Ibu Omi binti Tom yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima segala amal kebaikan yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, baik kebaikan itu dilakukan kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, atau kepada orang lain, dan semoga
semoga apabila mempunyai dosa, semoga dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Dan malam ini merupakan malam kedua ya. Malam kedua Ibu Omi berada di alam kubur. Semoga alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Bitilka niyatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib salam
مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث بنا جئت بالأمر المقام شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسبرا دون قناعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عشق الجمال طبع الله اتباعي ولبست ثوب عيد بعد تلبك الرقاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضعنا سلي وهل دائما بكل داعي ورضعنا سلي وهل قبل أيام الرضاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد مسعى لله ساحب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para pemuda yang saya cintai, yang saya banggakan sebagai tulang punggung agama bangsa negara, sebagai harapan kedua orang tua, sebagai generasi penerus agama bangsa negara,
Baik, malam ini merupakan perdana pemuda Al-Amin menyelenggarakan taklim rutin, pengajian rutin setiap malam Kamis dimulai dari pukul 21.30 sampai selesai. Nanti insya Allah setelah penyampaian materi kitab Safinatun Najah, selanjutnya akan dibuka waktu untuk tanya jawab. Jadi siapapun para pemuda yang punya pertanyaan, khususnya pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan tentang agama, silahkan ditanyakan, silahkan dikemukakan. Insya Allah nanti ada jawabannya. Kalau umpama jawabannya belum ada, nanti sama saya dihutang jawabannya. Dihutang, ditangguhkan lah, ditunda, dipending lah. Tapi insya Allah jawabannya ada lah gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita berharap ya dengan barokah kita duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan oleh Allah diampuni, terutama dosa-dosa kedua orang tua kita, juga oleh Allah kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, amal ibadah, ilmu yang dapat bisa menghantarkan diri kita untuk bisa meraih ridhonya Allah, bahkan untuk bisa meraih surganya Allah. Karena manusia itu karena terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Ketika manusia jasmaninya ingin sehat, tentu harus mengkonsumsi asupan-asupan makanan-makanan yang bergizi supaya jasmaninya, ragaminya, jasadinya sehat. Tapi jangan lupa di dalam diri manusia juga ada unsur rohani. Jadi rohani kita pun harus sehat. Makanan-makanan rohani itu tidak seperti makanan-makanan jasmani berupa makanan atau minuman. Tapi makan rohani itu adalah berupa ilmu. Dan ruh yang ada dalam diri kita itu ada 4 macam. Ada ruh jismani, ada ruh syirroni rohani atau ruh rohani, ada ruh sultani, ada ruh kursi. Nah itu semuanya harus dikelola dengan baik. Kalau manusia mampu mengelola ruhnya dengan baik, insya Allah hidupnya akan sukses, akan bahagia, akan sehat. Kebanyakan manusia yang hidupnya serba mendapatkan berbagai macam masalah, kebingungan dan sebagainya, itu mungkin dia belum mampu mengelola ruh. Para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah penyampaian materi, kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Jadi kita ngajinya nanti. Jadi ngajinya juga boleh sambil merokok, boleh sambil nyemil. Kasihan Mang udah bawa jauh-jauh di rumah tuh. Ya bikin baik. Jadi pahala dimakannya dimakan. Anda kalau dimakan seneng kan? Seneng jadi pahala buat Anda. Jangan sampai dibawa balik lagi nanti. Bawa di sini utuh, bawa pulang utuh juga. Terus ngapain doang kan? Ya harus dimakan dah. Jadi nyantai aja sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ngemil. Bebas. Tapi tetap kita konsen ya. Tetap konsen terhadap materi yang disampaikan. Baik kita bertambah. Baik. Para pemuda rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau kita perhatikan kitab Safinatun Najah, buah karya seorang ulama besar kenamaan, namanya masyhur, populer, terkenal di dunia Islam. Beliau bernama
Al-Faqih, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Alama, Al-Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita perhatikan kitab Safinatun Najah itu ada beberapa pasal. Saya sendiri belum pernah menghitung pasalnya ada berapa pasal. Tapi kalau perkiraan saya itu pasalnya mungkin lebih dari 200 pasal. 200 pasal. Nah, pasal pertama yang ada dalam kitab Safinatun Najah adalah menerangkan tentang rukun Islam. Pasal kedua tentang rukun iman. Pasal ketiga tentang makna kalimat la ilaha illallah. Nanti terus kita ngaji sampai tamat. Nanti masuk bab air, bab najis, bab sholat dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah. Ya. Kalau saya hanya sekedar penyambung lidah, ilmunya bukan dari saya, ilmunya tetap dari Allah. Cuma saya oleh Allah dititipi ilmu sedikit. Dan malam ini saya niat karena Allah mengamalkan, memanfaatkan, mengajarkan ilmu. Para pemuda rahimakumullah wa hadakumullah. Baik. Jadi kita ngaji kitab Safinatun Najah sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam kitab tersebut ya. Jadi jangan adlok lah. Jadi kita kalau kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 lama-kelamaan jadi jumlahnya banyak. Nah, jangan langsung 10, 20, terus satunya sampai 9-nya mana? 11-nya sampai 19-nya mana? Nah, makanya ngaji ini dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan ketabahan, keuletan, kegigihan, keistiqomahan. Insya Allah pahalanya besar. Seluruh malaikat yang ada di langit, di bumi, bahkan seluruh ikan-ikan yang ada di air, di kolam-kolam, di lautan, di sungai-sungai, di kali-kali, semuanya mereka yastaghfiruna lahum. Mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sedang duduk di pengaji. Nah, ini keuntungan. Bahkan semua benda-benda makhluk-makhluk yang kita lewati ketika kita mengaji, mereka semuanya beristighfar. Cuma kita aja nggak mendengar. Beristighfar, memintakan ampun untuk kita. Alhamdulillah. Baik, apalagi orang tua kita, terutama yang sudah tiada, itu senang di alam kuburnya. Ketika anaknya di dunia ngaji, otomatis mereka senang dapat kiriman pahala ngaji dari anaknya. Sehingga alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dijadikan taman surga. Jadi anak yang soleh melakukan kebaikan apapun, kapanpun melakukan kebaikannya, dimanapun, itu otomatis akan membuat senang orang tua di alam kubur. Karena bagaimanapun juga anak itu darah daging orang tua. Baik, kita masuk pasal pertama. Kalau saya mengucapkannya dengan ucapan pasal, jadi mengikuti huruf asli yang ada dalam tulisan Arab. Ya, walaupun ini sudah dijadikan bahasa Indonesia pasal, ya pasal. Tapi itu pengambilannya dari bahasa Arab, pasal itu. Ya, bahasa Arabnya hurufnya pa, sod, lam, pasol. Jadi huruf sod mesti dibaca so, jangan dibaca sa. Ya, contoh pasolli li rabbika wanhar. Nggak boleh dibaca pasalli, karena si Sali belum jadi bapak. Harus punya istri. Makanya sih. Ya. Huruf so dibaca so, pasolli li rabbika wanhar. Enggak boleh dibaca pasalli. Huruf ro mesti dibaca ro. Khairoy yaro. Enggak boleh dibaca khairai yara. Alam nasro laka sodoro. Enggak boleh dibaca alam nasra laka sadra. Ngarujak. Jadi saya lebih cenderung untuk mengikuti huruf asli bahasa Arabnya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian bilangnya pasal, nggak masalah, menurut saya. Cuma saya emang nggak enak aja. Pasal ya. Pasal pertama dalam kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu ada artinya, terdiri dari 2 kalimat.
Kalimat pertama safinatun artinya perahu atau nakoda atau kapal. An-najah itu keselamatan. Jadi kitab safinatun najah itu mengandung arti kitab ya perahu keselamatan. Kalau kita ingin mengarungi lautan samudra yang luas, biru membentang dan dalam, ya, ingin sampai ke tengah-tengah lautan, tentu kita harus menggunakan perahu atau nakhoda atau kapal. Kita jangan memaksakan diri untuk renang pas tengah-tengah laut di darat pulau paus. Kaplok. Mati kita tengah-tengah lautan, sengsara nanti. Maka supaya sampai ke tengah-tengah lautan untuk mengambil mutiara, kita butuh perahu. Nah sama kita juga ingin selamat di dunia dan akhirat, butuh perahu keselamatan. Nah, jadi kalau kita mempelajari kitab Safinatun Najah, insya Allah kita akan punya bekal untuk bisa meraih keselamatan dunia dan Akhirat. itu maksudnya. Maka diberilah nama kitab ini kitab Safinatun Najah, artinya perahu keselamatan. Kita baca dulu ya. Saya kitabnya nggak dibawa, tadi sempat nyari-nyari belum ketemu kitabnya. Tapi alhamdulillah saya udah hafal. Pasal pertama mah. Pasal pertama saya hafal. Pasal pertama berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkan islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, kita artikan ya. Paslon utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Arkanul islami utawi piro-piro Islam iku 515. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sawiji syahadatu nyakseni alla ilaha yen ora ono pangeran kang den wajib ibadahi kalawan hak kalawan sebenere ikut tetep ing dalam konone illallah angin Gusti Allah wa anna muhammadan lan satuhune utawi Nabi Muhammad iku rasulullah utusan Allah wa iqamus sholati lan kaping 2 ngadegen salat wa itauz zakati lan kaping 3 ngawekaken zakat wa shaumu ramadan lan kaping 4 puasa ikut tetep ing dalam bulan Ramadan. Wahidul baiti lan kaping 5 munggah haji, ibadah haji. Ing maring Baitullah. Man ing wong istatola kang puasa wong ilaihi maring Baitullah sabilan apane sabilan den dalan. Itu kalau diartikan dengan bahasa Jawa. Karena akan alhamdulillah pernah pesantren di pesantren Rodotul Muqtadiin di kampung Pacet, kampung Joglo, desa Pacet, kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, di Abuya Khalil Al Junaidi. Nah, waktu akan mondok di situ, jadi ngaji kitabnya logatnya logat Jawa, bukan logat Sunda, bukan logat Indonesia, tapi logat Jawa. Jadi mengartikan kitab pakai bahasa Jawa. Akan sempat nanya kepada lurah Kombong, kuasanya. Ini logatnya pakai logat Jawa, apa alasannya? Nah, hanya menjawab, ini namanya tapakul, tabarukan kepada para wali songo. Karena yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah para wali songo, dan rata-rata wali songo itu orang Jawa. Nah, oh begitu. Baik. Tapi ketika akan pesantren di Jakarta, di Kampung Kedoya, Wonjeruk, Jakarta Barat, di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah, pimpinan Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Nah itu akan sama Ustadz Solmed, satu pesantren itu. Satu pesantren semua Ustadz Solmed, adik kelas akang. Ustadz Solmed, terus yang sekarang jadi ketua MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar yang ada di itu guru akang itu, guru pelajar mahfudhot. Termasuk Kiai Haji Marsudi yang sekarang jadi ketua NU DKI Jakarta, itu guru bahasa Inggris akang.
pusatnya di India. Nah kalau Jakarta akan Mas Artin mengartikan kita dengan bahasa Indonesia. Cuma waktu itu di Asia India seluruh santri yang berjumlah 1.200 diwajibkan sehari-hari berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Arab Inggris. Kalau ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda itu kena hukum. Dan akan pernah dihukum. Waktu itu akan ngobrol di matbah. Matbah itu dapur, dapurnya luas. Jadi kalau santri kalau makan ngantri tuh, dia ngantri berbaris. Nah, kita akan ngobrol sama si Robi orang Tangerang. Padahal ngobrolnya pelan, pakai bahasa Indonesia. Tahu-tahu besok akan dipanggil pakai bahasa Arab. Ad-da'wa ila akhina Saifuddin min Sibarusa min ribat yasaniyah ayaqura ila mahkamatil qadar. Alat akan dan ahamatina. Baru kena nih. Maksud akan dipanggil, suruh menghadap ke mahkamah hukum, di sidang akan. Benar, data-datanya lengkap, harinya, tanggalnya, ngobrolnya dengan siapa disebutkan, jamnya yang diobrolkannya ini benar. Hanya akan dihukum karena melanggar bahasa. Dihukum, disuruh apa? Hukumannya disuruh membersihin toilet. Toiletnya kalau satu mending. Itu kan waktu itu kan di sebelah sono ada 3 lantai, sebelah sono 3 lantai, 3 lantai. Itu tiap-tiap lantai itu ada toiletnya tuh Pak. Lumayan capek. Nah, itu kesan-kesan dari yang mulai. Rokoknya dibakar dulu. Wena. Nah, kita artikan dengan bahasa Indonesia. Ngopi. Tadi diartikan dengan bahasa Jawa, sekarang dengan bahasa Indonesia. Langsung dibahas. Arkanul Islami, bermula beberapa rukun Islam. Khamsatun itu ada 5. Kita semuanya udah tahu, karena ini sudah diajarkan ketika kita masuk madrasah. Bahkan sekarang ada PAUD, ada TK. Anak-anak TK, anak-anak PAUD udah tahu semua rukun Islam. Bahkan dinyanyikan kan? Rukun Islam 5. Pertama syahadat, sholat. Nah itu kan pakai lagu balon pada 5. Jadi Arkanul Islami bermula beberapa rukun Islam, khamsatun itu ada 5. Cuma pertanyaannya begini, rukun Islam ada berapa kalimat? 2. Kalimat pertama rukun, Ya. kalimat kedua Islam. Islam. Nah pertanyaannya, apa itu rukun dan apa itu Islam? Nah ayo ngobrol. Nah, barangkali ada yang mau memberikan pendapat, apa itu rukun dan apa itu Islam? Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Rukun. apa itu rukun, apa itu Islam? Rukun itu kewajiban. Kita ngomong sorak kan? Kesal nggak sama enggak? Ada rukun, ada syarat, beda lagi. Ada rukun, ada syarat, beda lagi. Ada rukun Islam, ada syarat Islam, ada beda lagi. Nah rukun itu adalah ma wajibah fi'luhu wa haromah najruhu. Nah itu definisi rukun. Ma wajibah fi'luhu wa haromah najruhu. Apa artinya? Artinya perkara yang wajib dikerjakannya dan haram ditinggalkannya. Haram kalau dipakai huruf Arab, A kecil, ro alif atau ro mim, haram. Ro mesti dibaca ro ya, jangan ra. Ya, comro jangan bilang comra. Misra jangan. Itu tapi ini makanan. Tetap kudu bener ngomongnya kan. Bi beli comro, masa bi beli comra. Apalagi yang kita ucapkan ayat Quran harus benar. Yang notabene maka harus benar ngomongnya. Ya. Jadi haram bukan haram. Sebab hurufnya huruf ro, bukan huruf ra. Nah, jadi rukun itu wajaba fi'luhu wa harama tarkuhu. Perkara yang wajib
dikerjakannya dan haram ditinggalkannya. Rukun Islam berapa? 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa Ramadan. Berhaji. Nah ini kelimanya wajib dikerjakan. Syahadat wajib dibaca tiap hari, jangan dilepas. Karena kalau kita melepaskan syahadat berarti kita murtad, keluar dari agama Islam. Berarti matinya mati kafir. Orang kafir tempatnya di neraka jahanam, bukan di surga. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam, dibakar sampai selama-lamanya. Nah, syahadat jangan dilepas, sholat jangan ditinggal, wajib dikerjakan sholat 5 waktu. Zakat wajib dikerjakan kalau kita punya harta dan hartanya mencapai nisab. Tapi kalau kita punya harta, hartanya nggak mencapai nisab, belum wajib zakat. Contoh kita punya emas cuma 10 gram, belum wajib zakat. Karena nisabnya emas itu 93 gram. Nah kalau kita punya emas 93 gram baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau punya emas 1 gram mah nggak wajib dizakatkan. Jangankan untuk orang lain, untuk dijajak kurang udah 1 gram. Atau dizakatkan biar kabeh pada satu enak. Terus puasa Ramadan wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, haram. Kemudian ibadah haji wajib kalau kita mampu, tapi kalau nggak mampu belum wajib. Nah yang akan kita bahas 2 aja, syahadat dan sholat. Karena bab zakat kita hartanya belum mencapai nisab, ya. Kemudian ibadah haji belum punya uangnya, tapi nggak apa-apa nanti kita bahas. Baik. Nah berarti rukun itu adalah ma wajaba fi'luhu wa harama tarkuhu. Segala perkara yang wajib dikerjakannya dan haram ditinggalkannya. Contoh sholat 5 waktu. Ayat sholat waktu rukun Islam, berarti sesuatu yang wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan. Masuk rukun Islam. Kemudian kalimat kedua Islam. Apa itu Islam? Nah, Islam itu ittiba'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah mengikuti ajaran yang telah dibawa, yang telah dijalankan, yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Kalam itu membawa ajaran agama Islam. Satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah di hari kiamat. Kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, dan barang siapa yang mencari, yang menganut, yang memegang, yang mengikuti agama selain agama Islam seperti Kristen, baik Kristen Katolik atau Kristen Protestan, seperti Hindu, seperti Buddha dan lain sebagainya, barang siapa yang menganut agama selain agama Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sekali-kali agamanya itu yang dia anut sampai kapanpun selamanya tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti akan termasuk orang yang rugi, orang yang menyesal. Beruntung kita beragama Islam. Padahal kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Karena kita hidup tidak satu zaman, tidak satu masa, tidak satu guru. Namun alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dan Allah. Hidayah yang harganya mahal, nggak bisa dibeli dengan miliaran. Walaupun kita belum pernah ketemu Rasulullah, belum kenal wajahnya seperti apa, bagaimana akhlaknya. Namun alhamdulillah bersyukur kita dapat hidayah. Agama Islam yang dibawa Rasulullah sampai kepada kita dan kita anut dan kita amalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amanani. Summa tuba lima lam yaroni wa amanani. Beruntunglah
orang yang melihatku, berjumpa denganku, bertatap muka denganku, hidup satu zaman, satu kurun, satu masa denganku, berjuang bersamaku, dan mereka beriman kepadaku. Beruntung mereka. Siapa? Para sahabat kata Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya, baik para sahabat dari golongan Muhajirin yang di Mekah maupun para sahabat dari golongan Ansor yang di Madinah. Mereka beruntung hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, sholat berjamaah bareng Rasulullah, makan bareng Rasulullah, bahkan berjuang membela agama, perang Uhud, perang Badar bersama Rasulullah, dan mereka beriman. Rasul beruntung. Tapi ada yang lebih beruntung dari mereka. Siapa? Limalam yaroni wa ma'at. Mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, kata Rasulullah. Tapi mereka beriman juga kepadaku. Siapa? Kita. Alhamdulillah. Makanya kita termasuk umat yang dirindukan Rasulullah. Rasul ingin tahu umatnya di akhir zaman seperti apa, siapa aku. Nah, luar biasa. Nah, itu jadi Islam itu ada ittiba'u ma jabihi Sayyiduna Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam, dan kita wajib memelihara, menjaga keislaman kita. Jangan sampai rusak, jangan sampai batal keislaman kita, jangan sampai terputus keislaman kita. Wajib hukumnya. Nih saya baca keterangannya nih dalam kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini dikarang oleh Al-Hafidz Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Jadi masih dari Rasulullah. Nah, di dalam kitab Sulamut Taufik diterangkan yajibu ala kulli muslimin mukallafin, yajibu ala kulli muslimin mukallafin ibdu islamihi wa sawnihi amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'u wa huwa. Yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, mukallafin, yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf itu sudah balik dan berakal sehat. Ciri-ciri balik, kalau laki-laki ya sorana agak gede, nah, itu sudah kumisan, sudah jenggotan, sudah bulu ketekan. Si Abdul Ghaffar nangis jenggotan. Kita ciri-ciri balik secara fisik ya. Kalau perempuan sudah muncul tuh gunung kembarnya, itu ciri-ciri balik secara fisik. Tapi ciri-ciri balik ditinjau dari umur, yaitu laki-laki dan perempuan yang usianya sudah mencapai 15 tahun, yang disebut masa puber ya. Tapi mulai menginjak awal masa balik, laki-laki 10 tahun itu sudah balik, perempuan 9 tahun. Perempuan berarti itu udah ada yang kayak itu awal kebalikan, laki-laki 10 tahun, perempuan 9 tahun. Tapi kalau laki-laki perempuan tersebut sudah 15 tahun, berarti kebalikannya sudah sempurna. Nah gitu, itu mukallaf namanya. Kalau belum balik, itu belum mukallaf namanya. Seperti yang baru 7 tahun itu belum balik, belum mukallaf, belum wajib sholat, tapi wajib diajak sholat oleh orang tuanya itu kan. Nah itu mukallaf. Mukallaf itu sudah balik juga akal sehat, nggak cukup balik doang, hanya balik saja tapi akal sehat, nggak waras, itu belum mukallaf. Contoh orang gila, ada kan orang gila yang udah dewasa kan, udah balik nggak? Ada. Udah balik, tapi dia wajib sholat nggak? Enggak, kenapa? Gila. Lah orang gila gimana sholatnya? Ya. Nah, berarti kalau ada orang nggak sholat berarti Gila. Maaf kan juga kata saya ya. Saya cuma nanya doang. Ya, berarti sama kayak dia berarti.
Nah, wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf, yakni yang sudah balik dan berakal sehat. Apa yang diwajibkan? Menjaga keislamannya. Menjaga keislamannya, memelihara keislamannya. Dari apa? Dari setiap perkara yang dapat merusak keislaman kita. Dari setiap perkara yang dapat membatalkan keislaman kita. Dari setiap perkara yang memutuskan keislaman kita. Apa itu? Bahwa riddah. Setiap perkara yang dapat merusak, membatalkan, memutuskan keislaman kita sehingga Islam kita lepas dan kita mati dalam keadaan kafir, yaitu ar-riddah, kemurtadan, melakukan kemurtadan. Murtad ada 3, ada murtad qauli, ucapan, ada murtad fi'li, perbuatan, tindakan, ada murtad i'tiqadi, di dalam hati. Itu semuanya bisa merusak keislaman kita. Maka jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga i'tiqad dalam hati. Jangan sampai menjurus kepada kemurtadan. Kalau kita udah murtad, maka rugi kita. Ruginya apa? Melakukan kebaikan sebanyak apapun, melakukan amal soleh sebanyak apapun, sehebat apapun, selain apapun, beribadah pada Allah. Tapi kalau dilakukan dalam kemurtadan, itu sia-sia, tidak ada nilai dari Allah. Sia-sia, diibaratkan seperti sebongkah batu besar, dimakan musim kemarau berkepanjangan, sehingga batu besar tersebut tertutup dengan debu yang tebal. Tiba-tiba hujan turun dengan deras, seketika itu debu hilang. Nah, seperti itu. Untuk kita, yuk kita jaga keislaman kita. Baik, penyampaian materi mungkin cukup. Selanjutnya kita buka waktu seluas-luasnya, bebas untuk tanya jawab atau untuk sharing lah, untuk menjakarah lah, untuk saling mengisi. Jadi barangkali ada yang menanyakan, terutama tentang hal-hal agama, masalah agama yang belum kita ketahui atau kita penasaran ingin menanyakan hukumnya dan sebagainya, silahkan tanyakan, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah kaku, tanya aja bebas ya. Nah sekarang penyampaian materi cukup ya, cukup. Ada 40 menit, ada 40 menit, ada penyampaian materi, ada 40 menit, 52 menit. berarti sejam kurang 8 menit ya. Nah selanjutnya kita buka waktu seluas-luasnya untuk tanya jawab or answer. Untuk tanya jawab or answer. Ngopi. Ayo silakan, bebas dari siapa aja ya. Mungkin perihal sholat kan, perihal sholat di sholat kan bacaan Al-Fatihah wajib benar kan? Betul. Nah, sedangkan saya pribadi ngaji pun belum sempurna, minimal sempurna. Al-Fatihah pun mungkin jauh dari kata sempurna. Makanya sholat pengen banget udah berjamaah, kalau udah tinggal berjamaah jadi ini kan jadi apa ya? Ya, mau sholat pun karena apa Al-Fatihah itu udah bener kan? Itu gimana Ustaz? Ya. Membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat pada setiap rakaat di dalam sholat ya, baik sholat fardu maupun sunnah, itu hukumnya wajib. Artinya tidak boleh tinggalkan. Kenapa? Karena membaca Fatihah di dalam sholat itu rukun sholat yang keempat. Rukun sholat kan sebenarnya ada 17. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, keempat baca Fatihah. Dasarnya sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca Fatihah atau tidak dianggap sholat. Karena jamnya dijungkelan ya, karena jam sujud rukuk tidak dianggap sholat. Kalau orang tersebut di dalam sholatnya tidak membaca Fatihah, maka seluruh para ulama sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam sholat setiap rakaat itu wajib. Dan
membaca Fatihah di dalam sholat harus memenuhi 10 persyaratan. Jadi ada 10 syarat-syarat sahnya membaca Fatihah. Nah, kalau yang 10 persyaratan ini dipenuhi, Fatihahnya sah, maka sholatnya sah. Tapi kalau salah satu di antara 10 persyaratan dalam membaca Fatihah diabaikan, maka secara hukum bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihahnya tidak sah, maka ada dampaknya ke sholat. Ada ininya, ada akibatnya, mengakibatkan sholatnya juga tidak sah. Akhirnya pekerjaan kita sia-sia. Nah, inilah kita pentingnya ngaji. Nanti itu ada dibahas di final, tapi nanti pasal berikutnya masih jauh. Tak apa-apa, ini perdana ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Saya menyadari, saya mengakui bahwa bacaan Fatihah saya masih jauh dari kesempurnaan. Saya belum bisa fasih membaca Fatihah, baik sifat hurufnya, makhorijul hurufnya, ijhar idghamnya, iklab ikhfa'nya, mad wajib mutasilnya, panjang pendeknya, saya belum paham. Tapi hal seperti ini bukan berarti dijadikan alasan untuk saya meninggalkan sholat. Tetap sholat wajib. Justru kalau meninggalkan sholat malah 2 dosanya, malah tambah dosa, ya kan? Berarti ya tetap harus sholat. Gimana caranya? Solusinya berjamaah, bermakmum kepada orang yang sudah pasti baca Fatihahnya. Gitu. Jangan sendirian di rumah, jangan. Sudahlah bacaan Fatihahnya rusak, amburadul, belepotan. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang tipis dibaca tebal, yang tebal baca tipis. Udah rusak bacaannya, sholatnya sendirian terus. Ya udah, nggak diterima oleh Allah. Ada 10 golongan yang sholatnya nggak diterima oleh Allah. Di antaranya apa? Rajul sholawat dan fikirwan nabi. Seseorang yang sholatnya sendirian saja di rumah, nggak pernah mau berjamaah ke masjid, itu ditolak oleh Allah sholatnya. Jadi sia-sia. Rugi nggak? Rugi. Yang rugi kita, bukan Allah. Nah, kalau berjamaah kita ke bawah sama imam. Ibarat beginilah. Umpama saya tukang jeruk nih. Saya tukang jeruk. Nah, kemudian Mang Aman beli jeruk ke saya. Tapi beli jeruknya bukan sekilo-kilo, langsung diborong 1 peti. Tentu jeruk yang ada dalam peti ini, yang 1 peti, nggak semuanya bagus. Pasti ada yang jeleknya, pasti ada yang cacatnya, pasti ada yang rusaknya. Tapi kalau diborong, nggak semua nggak. Nah seperti itu, itulah salah satu di antara hikmah manfaat keuntungan sholat berjamaah. Nah, ini ke bawah kita, ke bawah rombongan. Yang penting masuk rombongan. Walaupun kita berada di barisan paling belakang, syukur-syukur kita depan jadi imam, jadi imam. Nah gitu ya, itu solusinya. Maka kita belajar tajwid, belajar Quran. Itu jawaban. Yang lain? Ya, yang lain? Ada? Nah. Jadi kalau umpama di dalam sholat berjamaah si imam ini bacaan Fatihahnya terutama ya, terutama bacaan Fatihah, karena bacaan Fatihah itu sholat, jadi harus fasih. Kalau bacaan surat setelah Fatihah